an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Di sini sebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Ini dalam Quran surah An-Nahl di ayat 128. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dalam Quran surah Asy-Syu'ara di ayat 217 sampai 220. Dan juga firman-Nya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Jadi kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Yunus di ayat ke-61. Maka di tingkat yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita tentang ihsan. Ya, makna ihsan itu adalah engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguh Dia melihatmu. Maka di sini kalau kita melihat bahasanya yang ditampilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ka'annaka tarahu, ya, memakai kalimat apa? Kaf. Kaf ini berarti apa? Seolah-olah. Mengapa tidak memakai anna? Kalau memakai anna itu mengartikan bahwasanya sesungguhnya kita bisa melihat Allah SWT. Tapi di sini memakai apa? Ka'annaka tarahu, seakan-akan atau seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Ini menandakan bahwasanya Allah itu maha suci, ya. Allah itu maha baik yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Makanya memakai kata seolah-olah, ka'annaka tarahu, ya. Seakan-akan seolah-olah engkau melihat Allah. Ini menandakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu maha suci dari penglihatan makhluknya ketika di dunia. Tapi nanti ketika makhluknya ini, ya, manusia ini meninggal, maka dia bisa melihat Allah ketika di hari akhirat, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua kenikmatan yang akan ditemui oleh orang-orang beriman. Yang pertama adalah nikmat ketika dia berbuka puasa, kemudian yang kedua nikmat ketika dia bisa melihat wajah Allah, wajah Sang yang telah menciptakan dia. Maka di sini mengapa memakai kata seolah-olah? Ini menandakan bahwa kita memang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah itu adalah maha agung, maha suci, dan juga maha baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dan sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Nah, ini dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4320 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu pernah ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi Musa berada di atas bukit Tursina, ya, Nabi Musa itu bisa dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tursina. Maka Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Musa ingin melihat Allah? Ya, mengatakan kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa dan juga kepada kaumnya. Karena kaum Nabi Musa itu mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, lan tu'minu, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan beriman, ya, kepada Rabb itu sebelum kami melihat Rabb itu. Ya. Bahwasanya umat Nabi Musa ini mengatakan bahwasanya mereka tidak akan beriman kepada Rabb Musa sebelum kami melihatnya. Maka Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tursina. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa dan juga kaum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melihatku. Dan ini ditulis difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf di ayat 143 sampai dengan 145. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin.
Maka tatkala Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur. Ya. Maka dijadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. So'ikon itu dalam keadaan apa? Pingsan. Falamma afaqa, ya, maka ketika Nabi Musa itu siuman, bangkit daripada pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka dia pun mengatakan, maha suci Engkau ya Allah. Ya, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Nah, maka barulah Nabi Musa alaihissalam ini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha suci dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat, dan itu bentuk daripada maha suci Allah Subhanahu wa taala. Belum saja Allah itu turun, baru saja cahayanya sudah gunung tidak mampu sampai hancur. Bahkan Musa alaihissalam pun jatuh pingsan. Dan Nabi Musa alaihissalam ini banyak sekali dia ingin keingintahuannya ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Musa pun pernah juga bertanya kepada Jibril alaihissalam. Ya, dia berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidur?" Maka kata Jibril alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya telah datang kabar gembira kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk memegang sebuah gelas yang berisikan air. Dan engkau tidak boleh menurunkan gelas itu sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk menurunkan gelas tersebut." Akhirnya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dia pegang satu gelas air itu, ya. Kemudian ketika masuk kepada malam hari, Nabi Musa pun ngantuk. Sehingga ketika dia ngantuk, gelas ini jatuh. Ya, dan juga airnya tumpah, gelasnya pecah. Maka dikatakan oleh Jibril alaihissalam, "Wahai Musa, telah datang kabar gembira kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngantuk apalagi dia tertidur. La sinatu wala naum." Ya, tidak mengantuk apalagi tertidur. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mengantuk apalagi tertidur, maka alam semesta ini bernasib sama seperti gelas yang kau pegang, akan tumpah dan juga akan hancur. Maka itulah daripada semangatnya Nabi Musa alaihissalam untuk mengetahui tentang Tuhan. Maka di sini maksud daripada ka'annaka tarahu, ya, seolah-olah melihat Allah, itu adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melakukan ibadah, maka seakan-akan kita melihat Allah. Karena ibadah itu tidaklah kita persembahkan kecuali kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sebutkan di ma'rifatullah, ya, di pokok pembahasan awal, yaitu kita melakukan amal ibadah itu tidaklah kita persembahkan kecuali hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang melihat kita. Kita melakukan amal ibadah itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita melakukan ibadah itu dengan tenang. Ya, ketika orang melakukan sholat, maka dia melakukan ibadah sholat itu dengan tenang, dengan khusyuk, memenuhi dengan tumaninahnya. Tumaninah itu bagian daripada rukun sholat. Makanya di rukun yang ke-13 itu disebutkan apa? Tertib. Tertib ini maksudnya adalah tertib dalam urutannya, tertib dalam melaksanakan amal ibadah. Ya, tidak tergesa-gesa dalam melakukan ibadah sholat tersebut. Nah, maka inilah bentuk daripada khusyuknya seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ini bentuk daripada ihsannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah itu dengan tenang, dengan khusyuk, ya, dengan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala membalas dari apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah pahala, sebuah ibadah, ya. Maka sangat aneh apabila ada orang dia melakukan amal ibadah kepada Allah dengan cara tergesa-gesa. Ya. Apa yang diharapkan dari ibadah dia lakukan secara tergesa-gesa? Bukankah kita beribadah itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, pastinya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang bekerja. Kalau orang bekerja itu, kenapa kalau dia bekerja diperhatikan oleh bosnya itu dia bekerja dengan baik sekali, dengan teliti, ya, rajin dia. Kenapa? Berharap dia agar bosnya ini memberikan gaji kepada dia, agar dia mendapatkan pujian daripada bosnya. Dalam hal dunia saja kita harus berhati-hati dalam bekerja. Ya, kalau dilihat oleh bos, apalagi dalam hal akhirat kita. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala memantau kita 24 jam. Nah,
ketika kita melakukan amal ibadah, maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memantau kita, melihat kita dalam hal beribadah. Maka terlebih lagi dalam hal tersebut kita harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita juga harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini selalu menyaksikan kita, selalu memantau kita. Maka malu kita, ya. Ketika di depan orang kita nggak berani untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dilihat oleh manusia. Tapi di belakang daripada manusia kita berani dalam melakukan kemaksiatan. Padahal kita juga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita ketika kita melakukan apa yang kita lakukan. Maka dalil tentang ihsan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini dalam Quran surah An-Nahl di ayat 128. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim." Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang Dia melihat kamu ketika kamu berdiri untuk melakukan ibadah dan melihat pula setiap perubahan gerak badanmu dalam beribadah tersebut. Di antaranya adalah orang-orang yang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dalam Quran surah Asy-Syu'ara di ayat 220. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ya di ayat-ayat lainnya, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amali illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi. Tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita melakukan ketaatan kepada Allah, baik kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, semuanya itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang ini semua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini terdapat dalam hadis Jibril. Hadis Jibril itu sangat panjang sekali, yang menceritakan bahwasanya ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Jibril datang, kemudian bertanya tentang Islam, tentang ihsan, tentang iman, tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Sampai-sampai Nabi SAW di akhir hadis menyebutkan bahwasanya dia itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk menjelaskan tentang agama kalian. Kemudian ikhwatul iman azza wa jalla, selesai dalam pembahasan kitab Ushul Tsalatsa dalam Ushul Asani, yaitu tentang pokok pembahasan yang kedua, ma'rifatul Islam, ma'rifatul dinil Islam bil adillah, ya, mengenal tentang agama Islam berserta dengan dalil-dalil. Maka sekarang kita masuk ke dalam usul yang ketiga, al-aslus tsalisah, ya, al-aslus tsalis, yaitu ma'rifatul nabi. Pembahasan tentang mengenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, al-aslus tsalis, yaitu pokok ketiga, ma'rifatun nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salat wassalam. Walahu minal umuri salasun wa sittuna sana, minha arba'una qabla an-nubuwah wa salasun wa 'ishruna fi nubuwah. Nubbi'a bi Iqra wa ursila al-Mudaththir wa baladahu Makkah ila Madinah. Maka di pokok pembahasan ketiga ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di sini disebutkan beliau adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim ini adalah dari suku Quraisy.
Quraisy dari bangsa Arab, Arab berasal dari keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Semoga salawat dan salam yang paling utama tercurah kepada beliau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau berumur 63 tahun, 40 tahun sebelum masa kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan juga rasul. Ya, jadi beliau itu diangkat sebagai nabi melalui Quran surat Iqra dan juga diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Mudaththir. Negeri beliau adalah Mekah dan beliau hijrah ke Madinah. Ini adalah penjelasan singkat, pengenalan singkat tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti disarah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Maka apa bedanya Nabi dengan Rasul? Ya, kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian juga Rasul bertugas memberikan syariat yang baru atau ajaran baru kepada kaumnya. Sedangkan Nabi hanya melanjutkan syariat yang telah dibuat oleh Rasul. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ba'athahu Allah bin nazarati 'anil syirk wa bid'awah ila tauhid wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'anil syirk wa yad'u ila tauhid wa rabbaka fakabbir ay 'azimhu bitauhid wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'an syirk wa rujza fahjur ar-rujza al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahluha akhadha 'ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashru wa ba'da 'ashri urija bihi ila as-sama' wa furidat 'alaihi salawatul khamsah wa shalla fi Makkah thalatha sinin wa ba'daha amira bil hijrah ila al-Madinah wal hijratul intiqalu min baladi syirk ila baladil Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW itu untuk memperingatkan diri kita dari kesyirikan dan juga menyeru kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah rohmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah kamu memberikan agar memberi perolehan balasan yang lebih banyak dan bersabarlah karena rohmu. Ini dalam Quran surat Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Maka dibedah di sini qum fa'anzir. Ya, qum fa'anzir itu kan artinya bangunlah orang-orang yang berselimut. Ya, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang berselimut, qum fa'anzir. Ya, bangunlah untuk memberikan peringatan. Diterjemahkan di sini, maksud daripada qum fa'anzir di sini adalah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang bahayanya kesyirikan. Kemudian apa? Menuju kepada ketauhidan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga berlaku kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita mengatakan, "Oh, ini ayat kan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya berlaku kepada Nabi saja." Padahal tidak. Kita ini juga karena kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perintah Allah ini juga berlaku kepada kita semua. Nah, sama halnya seperti tadi peringatan tentang bulan haram tadi, wala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, kemudian juga abasa wa tawalla, kemudian juga ada ayat-ayat firman Allah yang memang dikhususkan kepada Nabi, tapi itu juga berlaku kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibebankan tentang beban dakwah, yaitu mendakwahkan tentang peringatan bahayanya kesyirikan, kemudian juga menyeru orang untuk melakukan ketauhidan, maka itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperingatkan umat-umat lainnya, yaitu saudara-saudara kita, agar mereka menjauhkan kesyirikan dan juga menyeru mereka untuk melakukan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dilanjutkan wa rabbaka fakabbir. Ya.
Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Nah, ini merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah terhadap hambanya, hak Allah terhadap hambanya, maka dia adalah disembah, ditauhidkan, ya, tidak disekutukan. Maka hak hamba terhadap Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan tauhid kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, maka dia dibebaskan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka warabbaka fakabbir ini adalah yang Rabb kita itu kita agungkan melalui tauhid. Kemudian wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaian. Ya. Di sini wasiyabaka fatahhir itu artinya adalah bersihkanlah pakaian. Ditafsirkan bahwasanya bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Nah, maka ini berkaitan tentang tauhid. Wasiyabaka fatahhir ini artinya adalah membersihkan setiap amalukum, yaitu setiap amal-amal kalian itu dari bentuk kesyirikan. Kemudian warujza fahjur, perbuatan dosa dengan menyembah berhala dan juga cara mengatasinya dengan meninggalkannya, berlepas diri dari pelaku-pelakunya. Warujza fahjur itu yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan cara apa? Menyembah berhala dan melakukan hal-hal lainnya, maka kita diperintahkan untuk berlepas diri dari hal tersebut. Ya. Bahkan bukan hanya berlepas diri dalam hal ibadah tersebut saja, tapi juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Maka untuk hal ini yang berkaitan tentang ketauhidan ini, maka Nabi SAW itu beliau berdakwah tentang tauhid itu selama 13 tahun. Jadi lama juga Nabi SAW itu berdakwah tentang tauhid, yaitu mengajak kepada tauhid selama 13 tahun. Setelah 10 tahun masa kenabian, beliau dinaikkan ke langit, yaitu untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang perintah salat yang disebut dengan Isra Mi'raj. Ya. Beliau mendapatkan perintah salat yaitu selama 5 waktu, lalu beliau pun melakukan salat di kota Makkah selama 3 tahun. Setelah itu diperintah hijrah ke Madinah, ya. Beliau pun hijrah ke Madinah disebabkan karena gangguan daripada orang kafir Quraisy. Ya, ketika beliau sholat di depan Ka'bah di kota Mekah itu, maka beliau diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai Hamzah paman Nabi SAW juga turut membela Nabi SAW. Akhirnya diperintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah, yaitu hijrah berpindah dari negeri Islam, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju kepada negeri yang penuh dengan keislaman. Jadi ini adalah merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan. Karena pada saat itu Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, banyak asnam-asnam, yaitu patung-patung yang didirikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menyembah kepada patung-patung tersebut. Kemudian tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Padahal sebelum Nabi SAW itu mendakwahkan tauhid, mereka masih menerima Nabi. Ya. Ketika Nabi SAW itu menampilkan akhlak mulianya, menjadi orang yang jujur, maka mereka sangat senang kepada Nabi SAW. Ya, bahkan mereka menggelarkan Nabi dengan gelar Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin ini diberikan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kejujuran Nabi dalam hal berdagang. Nah, ternyata ketika kita mendakwahkan orang-orang kafir, yaitu dengan cara apa? Menampakkan akhlak kita. Ya. Orang-orang kafir itu nggak butuh dalil ya, karena dia nggak beriman terhadap dalil-dalil kita. Mau kita sampaikan Al-Quran, mau kita sampaikan hadis, mereka nggak akan beriman. Tapi yang mereka pantau dari kita, yang mereka lihat dari kita adalah akhlak kita. Makanya kalau kita ingin mendakwahkan orang-orang kafir, maka nampakkan akhlak mulia kita sebagai orang Islam. Maka orang kafir Quraisy itu menerima Nabi bukan karena dakwah Nabi terhadap tauhid, bukan, tapi dakwah Nabi terhadap menampilkan akhlak yang mulia dari Nabi SAW, maka mereka menerima Nabi SAW. Namun ketika Nabi SAW mendakwahkan tentang tauhid, disitulah Nabi dimusuhi oleh mereka. Bahkan Nabi hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah, yaitu meninggalkan kota yang penuh dengan kesyirikan untuk menuju kepada kota yang penuh dengan keislaman, yaitu yang bisa dimasukkan dengan agama-agama Islam, yang bisa menerima agama Islam. Maka ini adalah perkara yang wajib. Ya, kalau misalkan di daerah kita ini, kalau sekarang ini kan masih syiar Islam ini masih tersebar. Buktinya apa?
sholat 5 waktu masih ditegakkan, azan pun masih dikumandangkan. Suatu ketika nanti kalau misalkan tidak ada lagi azan, ya, kemudian kemaksiatan merajalela, kesyirikan juga muncul di mana-mana, maka kita dianjurkan untuk berpindah, untuk hijrah. Menuju ke mana? Ke kota yang penuh dengan syariatnya, ya, kota yang masih ditegakkan syariat Islam di dalamnya. Kenapa kok harus pindah? Dikhawatirkan kita akan terbawa dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Tapi sekarang ini berbeda. Banyak orang-orang Islam yang berada di Indonesia. Indonesia ini kan mayoritas Islam, tapi mereka berpergian atau bersafar ke negeri-negeri yang di situ jelas-jelas melakukan kesyirikan. Misalkan kemana? Ke Jerman, pergi ke daerah-daerah Eropa yang memang ada lebih mayoritas orang-orang yang non-Muslim di sana. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Kalau kita melakukan hijrah, maka hijrahlah ke tempat yang penuh dengan Islam, yang bisa meningkatkan keimanan kita. Misalkan apa? Ke Makkah, ke Madinah, ke negeri-negeri Islam yang lainnya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang? Ketika dia banyak uang, dia lakukan pergi ke Eropa, ya, pergi ke tempat-tempat budaya-budaya bebas. Dia bahkan bangun rumah di sana. Ya. Lalu bangga pula dia tampilkan di medsos, ditampilkan di TV bahwasanya dia sudah bangun rumah di Amerika. Ya. Padahal kita tidaklah diperintahkan untuk hijrah atau pergi di tempat-tempat yang banyak kesyirikannya, tapi kita diperintahkan untuk pergi ke tempat yang ditegakkan agama Islam di dalamnya, supaya memotivasi kita agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga sebagaimana yang sering disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya ini, bahwa orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat itu dia alam barzakh itu adalah orang-orang yang beriman dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama tentang siapakah nabimu ketika di alam barzakh, kelak adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat mustahil apabila ada orang yang tidak mengenal tentang nabinya lalu dia bisa menjawab bahwasanya nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sangat mustahil sekali. Ya, tentunya orang yang bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat nanti tentang man nabiyuka, ya, siapa nabimu, maka tentunya dia adalah orang-orang yang mengenal Nabi SAW. Bukan hanya mengenal namanya saja, tapi juga mengenal tentang apa-apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dia juga melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal ibadah. Ya. Jadi bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi SAW itu bukan hanya mengenal namanya saja, bukan hanya bersalawat saja, menyebutkan nama-namanya saja, bukan. Tapi juga dibuktikan dengan apa? Mengerjakan setiap amalan-amalan sunnah yang dia lakukan. Ya. Jadi sunnah itu adalah ma'utifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulihi wa fi'lihi awi takriri. Ya. Jadi apa sunnah itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataannya maupun perbuatannya maupun setiap apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Nah, maka ini adalah bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi SAW. Ya, selain kita mengenal namanya, kita juga menumbuhkan rasa cinta kita dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW melalui apa? Perkataannya, perbuatannya, maupun apa yang telah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan di zaman sekarang itu berbeda. Kalau ada orang menghina Nabi, dia terdepan, ya, dia marah sekali untuk kepada orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Dia juga melakukan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah mengerjakan hal demikian, dia kerjakan. Padahal yang demikian ini sungguh membuat apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga marah terhadap mereka. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu fa huwa raddun. Barang siapa yang dia melakukan suatu perkara yang berkaitan tentang agama yang tidak pernah kami ajarkan, maka semuanya itu tertolak. Maka itu akan menjadi hal yang sia-sia bagi diri mereka. Ya, tapi mereka tidak memperhatikan hal yang begitu. Bahkan mereka berbangga-bangga terhadap nama Nabi, tapi mereka tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tidak mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan mereka rela berdusta atas nama Nabi dengan dasar apa? Kebaikan. Ya, jadi mereka lakukan suatu amalan yang mereka katakan, oh ini kan kebaikan.
tapi mereka sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah dosa besar. Ya. Kalau ada orang yang mencela sunnah Nabi, misalkan dia katakan itu jenggot, dia cela jenggot, dia cela cadar, dia cela celana cingkrang, maka ini jelas, ya. Maka ini jelas orang yang menghina kepada sunnah Nabi SAW. Tapi ada orang yang tanpa dia sadari, dia melakukan suatu amalan yang dia sadarkan kepada Nabi, padahal Nabi SAW pun tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka ini namanya berdusta atas nama Nabi. Maka Nabi katakan apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia melakukan berdusta atas namaku, dan itu dia lakukan secara sengaja. Dia tahu itu tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dia lakukan, lalu dia sandarkan kepada Nabi. Dia seakan-akan itu datang dari Nabi, padahal Nabi tidak pernah lakukan. Maka kata Nabi apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, maka buktikan kecintaan itu dengan apa? Dengan cara melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW itu adalah sebagai panutan kita. Ya, contoh suri teladan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang harus kita ikuti. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai, melebihi kecintaannya kepada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 44. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika Umar berkata, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Ya, tapi Nabi Umar bin Khattab masih memberikan kecuali terhadap diri dia sendiri. Maka apa kata Nabi SAW? La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Ya, tidak, belum, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab menjawab, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi SAW, al-an ya Umar. Maka sekarang demi Allah, kata Umar, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Nabi SAW berkata, sekarang wahai Umar, itu sudah benar. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6633. Mengapa kita harus mencintai Nabi melebihi daripada diri kita sendiri? Ya, melebihi daripada cinta kita terhadap anak kita, terhadap orang tua kita. Karena ketika kita meniadakan cinta kita terhadap anak kita, orang tua kita, bahkan itu diri kita sendiri, maka itu memuluskan proses kita dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya, kalau kita masih ada rasa cinta kita kepada orang tua kita, ya, artinya lebih cinta kepada orang tua kita daripada Nabi, maka ketika sunnah Nabi itu datang kepada kita, kemudian bertentangan dengan orang tua kita, maka kita akan lebih memilih kepada orang tua kita. Kenapa enggak jalankan sunnah ini? Padahal ini sunnah Nabi. Orang tua saya tidak mengizinkan. Dia lebih cinta kepada orang tuanya. Maka itu akan jadi bermasalah kepada dia. Apalagi kalau dia cinta kepada dirinya sendiri. Ketika datang sunnah Nabi bertentangan dengan hawa nafsunya, maka apa yang dia lakukan? Dia akan mendahulukan dirinya sendiri. Kenapa? Dia lebih mencintai dirinya sendiri. Seperti apa dikatakan Umar tadi? Aku mencintai engkau wahai Nabi melebihi cintaku kepada selainnya kecuali diriku. Maka ditegur oleh Nabi. Ya, enggak boleh seperti itu. Engkau harus mencintaiku seutuhnya, ya, melebihi daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya engkau bisa menjalankan setiap apa yang kuajarkan kepadamu. Bukankah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada kita semua? Ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi sekaligus merangkap Rasul. Jadi dia punya kewajiban mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kita hambanya, kepada kita umatnya. Maka kita sebagai umatnya harus menerima seutuhnya dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa terkecuali. Ya, tidak boleh kita katakan bahwa orang tua saya tidak setuju, anak saya tidak setuju, atau diri saya sendiri tidak setuju, tidak boleh. Ya, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi itu seutuhnya. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan oleh Nabi itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Perhatikan ketika perang Badar. Di perang Badar itu, ya, ketika orang-orang yang beriman itu berada di pihak Nabi, lalu orang-orang kafir Quraisy itu berada di pihak Abu Jahal. Pada saat itu ada seorang sahabat yang dia telah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya belum beriman. Akhirnya orang tuanya itu berada di pihak orang kafir Quraisy. Ya, maka sahabat tadi ini ketika berperang dalam perang Badar ini dia merasa risau, ya, merasa khawatir dia. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa perang? Itu di sebelah sana itu orang tua saya. Gak mungkin saya serang ke orang tua saya itu. Akhirnya turunlah ayat Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw abnatahum aw ashiratahum. Ya. Maka sungguh tidak akan pernah kau dapati orang yang dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, yang dia saling berkasih sayang terhadap orang yang menentang agama Allah dan juga Rasul-Nya. Memang itu ayahnya, tapi ayahnya sekarang ini berada di pihaknya Abu Jahal, ya, berada di pihaknya orang-orang kafir Quraisy, yang pada saat itu orang itu ingin membunuh Nabi SAW. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga adanya hari akhir, maka kita harus berpihak kepada Nabi SAW. Tidak ada kasih sayang kepada orang-orang tersebut. Walaupun aba'ahu, walaupun itu adalah bapak-bapaknya, walaupun aba'ahu atau abna'ahu, ataupun itu anak-anaknya, atau ataupun itu keluarga terdekatnya, maka tidak ada kasih sayang terhadap mereka. Maka di sini kata Nabi SAW, tidaklah engkau beriman kecuali engkau mencintai diriku melebihi cintamu terhadap orang lain. Artinya apa? Supaya memuruskan kita dalam menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian, ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga yang singkat dapat bermanfaat bagi kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.